Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Sabtu 5 Agustus 2023, hari biasa pekan ke-17. Bacaan dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergi mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, selamat pagi dan berkah dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pernahkah kita melihat seseorang yang dipasung? Biasanya yang dipasung adalah mereka yang sakit jiwa. Sangat menyedihkan melihat mereka. Kebebasannya terbelenggu dan tidak mampu berbuat apa-apa. Walau tampak sangat menyedihkan, namun bukan tanpa alasan mereka itu dipasung. Jika mereka bebas, sikap dan tindakan mereka dapat membahayakan orang-orang di sekelilingnya. Jadi walaupun pihak keluarga sendiri terkadang terbebani melihat keadaan sanak keluarga mereka yang terpasung, tetapi demi kebaikan bersama, mereka harus mengambil kebijakan itu. Jika yang dipasung biasanya adalah yang sakit jiwa, bagaimana dengan kita? Pernahkah kita terpasung, terbelenggu atau terpenjara? Jika jawabannya tidak, berarti kita semua orang yang kudus. Memang benar, secara fisik mungkin tidak pernah, tetapi hati dan pikiran kita pernah terbelenggu dan terpenjara. Tidak terlihat, tetapi sakitnya lebih daripada terpasung, terbelenggu, dan terpenjara secara fisik. Dengan cara apa kita terpasung, terbelenggu, dan terpenjara? Dengan kata-kata, sikap, dan perbuatan kita. Dalam hal ini kita bisa sebagai pelaku yang membelenggu dan memenjarakan, tetapi juga sekaligus membelenggu dan memenjarakan sesama kita.
Dengan demikian, ternyata ada Herodes di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana Herodes membunuh Yohanes Pembaptis karena kebenaran. Herodes tidak mendengar suara hatinya dengan baik. Dia lebih mendengarkan kata anak dan istrinya. Herodes dalam diri kita mungkin tidak pernah membunuh secara fisik, tetapi dengan kata-kata, sikap, dan perbuatan kita. Kita telah membunuh karakter sesama kita. Lebih menyakitkan daripada sebilah pisau tajam yang mematikan dalam sekejap tanpa sakit yang berkepanjangan. Kata-kata kasar dan menyakitkan, sikap yang arogan, dan perbuatan yang melukai seringkali menjadi hal yang memasung, membelenggu, dan memenjarakan hidup seseorang, membuatnya tidak bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Jika demikian adanya, apakah Herodes dalam diri kita tidak lebih kejam dari Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil pada hari ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang hening dalam mendengar suara hati, agar apapun sikap, kata, dan perbuatan kita tidak bertentangan dengan cinta kasih. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang hening dalam mendengarkan suara hati kita. Semoga dengan suara hati kita yang kita dengarkan dengan baik, kita dapat mewartakan cinta kasih kepada sesama kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.